Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugito dari MTS Nahdlatul Muslimin Karya Mukti Okan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022 di Universitas Seizu Purwokerto. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang cerah ini kita semua bisa hadir dalam rangka yaitu belajar bersama, yaitu pada hari ini adalah jam pertama, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan. Bagaimana anak sekarang kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan pada hari ini, sebelum kita memulai kita belajar, mari kita berdoa agar bisa menjadi wasilah ilmu yang bermanfaat untuk kita, yaitu dunia akhirat. Maka dalam hal ini saya minta ketua kelas yaitu Harun, silakan untuk dibuat doanya. Silakan Harun. Kita doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut. Yaitu kami absen dulu ya. Jadi kami absen satu persatu. Sama Alvin Syahrian, Ariska, Anis, Dir, Dutrani, Dinda, Destri, Fahad, Harun, Hayara, Nazwa, Lulu, Randi, Risma, Rapi Galang, Hiriatul, Maya, Jelita, Widi. Mungkin ada yang nggak masuk ya? Ada beberapa orang yang nggak ada, satu orang. Ya, siapa yang nggak masuk? Nurul Dwi. Oke, ya. Jadi oke ya. Pada pagi hari ini kita nggak masuk satu. Sakit atau gimana? Sakit. Oke. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah kita tadi bersama, mudah-mudahan kita sembuh, besok bisa kita bertemu kembali. Oke, agar kita belajarnya bisa atau semangat, kita membaca selawat ya, supaya kita tetap diberi sehat, jasmani, rohani, lahir hingga batin, yaitu kita bersama-sama yang sering kita lakukan setiap kita belajar, yaitu selawat zikir dulu. Mulai 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wal awaiya wa
mudah-mudahan dengan wasilah salawat ini kita tetap diberikan sehat. Maka dalam hal ini materi kita adalah membahas tentang tantangan dan rintangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Maka dalam hal ini kita sudah sepakat bersama-sama dalam hal ini untuk mempresentasikan daripada rintangan atau tantangan maka kepada kelompok 3 untuk maju ke depan agar nanti dalam diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Kami persilakan, yaitu kelompok 3 yang ingin mempresentasikan adalah Dinda, Ayu, Lulu atau yang lain, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 pada diskusi hari ini membahas tentang tantangan dan rintangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami persilakan kepada pemateri untuk menjelaskan. Tantangan dan rintangan Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Pada apa Nabi Muhammad SAW mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tengah-tengah tempat kafir Quraisy, terus berkumpul dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran semakin membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara, diantaranya 1. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Nabi Muhammad SAW. 2. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. 3. Bujukan harta dan tahta wanita. 4. Membujuk Nabi untuk menukar sesembahan. 5. Membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. 6. Menghasut masyarakat Mekah. 7. Pemboikatan Bani Hashim dan Bani Abu Thalib. 8. Mengambil pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran agama Islam. Keberhasilan dalam Nabi Muhammad SAW di Mekah. 1. Sabar, tabah, dan kuat berargumen. 2. Memiliki hati yang bersih. 3. Mengadu kebenaran. Terima kasih bagi pemateri. Baiklah, apakah teman-teman yang kurang jelas ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, kenapa ancaman dan siksaan yang terjadi pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW terhadap golongan sahabat yang lemah seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir? Mungkin adakah teman-teman diskusi ada yang ingin menjawab? Saya yang menjawab. Karena zaman sebelum Islam, orang-orang Arab masih berbentuk kesukuan dan kabilah, maka bagian sukunya besar pasti akan dibantu, tapi jika sukunya kecil akan terjadi penyiksaan, pembantaian, dan pembunuhan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, saya sependapat kita tidak bisa melawan yang sukunya besar seperti Quraisy. Dilanjutkan diskusi yang kedua. Apakah ada teman-teman yang telah jelas ingin bertanya kembali? Saya ingin bertanya, tapi kenapa dilanjutkan tidak Pak aman dari pembantaian? Mungkin adakah teman-teman diskusi yang ingin menjawab? Saya menjawab. Ya, karena mungkin itu dari Allah SWT tentang pertolongan yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, saya sebenarnya Bilal juga dapat siksa ditimpa batu di tengah padang pasir. Baiklah, saya rasa kami akhiri diskusi hari ini. Bila ada kurang dan salah, sebelumnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplausnya semuanya. Ya. Anak-anak sekalian, ini itulah diskusi pada pagi hari ini. Tentunya bisa kita cermati bersama apa yang telah disampaikan dalam diskusi ini. Mungkin apa dari diskusi ya, dan sebagainya kurang jelas, atau mungkin ada yang tanya ya kepada anak sekalian ya, dari materi yang kita bahas bersama tadi. Kami persilahkan, boleh ke saya. Kami persilahkan yang kurang jelas atau bagaimana, kami persilahkan untuk bertanya. Kami persilahkan. Yuk. Oh ya, silakan. Oke, silakan. Jelaskan ulang mengenai kesuksesan Rasulullah
dalam berdakwah dengan sabar dan kuat berargumentasi. Oke, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya tentunya. Jadi paling tidak kalian sebelum saya jawab, saya lontarkan juga kepada kalian sejauh mana kalian di rumah belajar sehingga kita presentasikan di sini diskusi dan kembalikan lagi. Siapa kira-kira yang bisa menjawab, yaitu apa alasannya disuruh mengulang kembali dakwah Nabi khususnya dengan cara sabar, tabah dan adu argumen. Kami silakan, siapa yang bisa kami libatkan dulu. Saya Pak. Oke, silakan. Bisa dibayangkan Nabi Muhammad SAW jika tidak sabar dan tabah, tak kalah berhadapan dengan kerasnya kaum Quraisy. Barangkali dakwah yang ia lakukan akan gagal. Jadi akan terjadi suatu kegagalan apabila Nabi tidak sabar dan tabah. Mungkin masih ada yang bisa yang nambahin? Kami silakan. Oke, silakan. Ingin menambahkan, karena kecerdasannya Nabi bisa mengeluhkan orang-orang Arab sehingga masuk Islam. Oke. Jadi rupanya luar biasa ya. Jadi dalam diskusi ini rupanya bisa menjawab walaupun tidak keseluruhannya. Jadi saya simpulkan dalam diskusi pada hari ini, kita ini membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, tentang tantangan dan rintangannya, di mana disampaikan hambatannya mulai dari Bilal disiksa, ya, dia lagi aman, dia masih mendapat mukjizat, yang sehingganya dia tidak sampai dibunuh. Berbeda hanya dengan Sumayyah atau Yasir tadi, dia sampai dibunuh, ditombak oleh Abu Jahal. Ya. Ini kesemuanya ini suatu keberuntungan. Inilah tantangan dakwah Nabi Muhammad. Sehingganya dalam acara belajar ini saya ambil kesimpulan bahwa tantangan itu adalah sebagai motivasi Nabi Muhammad dalam menuju bagaimana kesuksesan Islam ini sampai sekarang ini. Sehingga pada pertanyaan yang terakhir, suruh mengulang kembali kesenja dengan kesabaran dan tabah keurutan, maka Islam akan berjaya sampai sekarang. Kalau seandainya Rasulullah tidak sabar, maka Islam gagal, tidak bisa sampai hari ini. Itulah anak-anakku sekalian, pada kesempatan belajar bersama pada pagi hari ini atau diskusi ini. Namun sebelum kami tutup ya, untuk kiranya kita tutup dengan doa agar dalam belajar ini bisa menjadi barokah. Kepada ketua kelas tolong dipimpin. Jika doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak sekalian, dari materi awal hingga akhir dalam acara belajar bersama dan diskusi ini kita cukup sekian. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Thank you.